warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Ayu Dinanda, NIM 1919110301023, kelas A Ilmu Kurtanah Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka kontrol horizontal dengan menghitung panjang, luasan, azimut, dan koordinatnya. Silahkan disimak ya. Pertama, apakah kalian tahu apa itu kerangka kontrol horizontal? Kerangka kontrol horizontal adalah kerangka dasar pada pemetaan antara posisi satu dengan posisi lainnya yang berada di atas permukaan bumi secara horizontal pada bidang data. Metode kerangka kontrol horizontal ada 6, yakni poligon, pengikatan ke muka, pengikatan ke belakang, triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Untuk mendapatkan posisi horizontal pada suatu kerangka kontrol horizontal atau KKH dapat digunakan banyak metode, tetapi metode yang sering digunakan adalah metode poligon untuk menentukan posisi horizontalnya. Metode poligon digunakan untuk penentuan posisi horizontal di mana antara titik satu dengan titik lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut sehingga akan membentuk suatu poligon. Jenis-jenis poligon ada dua, yakni poligon terbuka dan poligon tertutup. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya berlainan atau tidak akan bertemu pada satu titik yang sama. Sedangkan poligon tertutup adalah poligon yang titik akhir dan titik awalnya akan bertemu pada titik yang sama. Sedangkan macam-macam poligon ada dua, yaitu poligon cabang dan poligon kombinasi. Poligon cabang adalah poligon yang memiliki satu atau dua atau lebih titik simpul sehingga cabang terjadi pada simpul tersebut. Sedangkan poligon kombinasi adalah poligon yang memiliki dua atau tiga atau lebih macam-macam poligon yang ada. Halo, saya akan menjelaskan video lanjutan yang kemarin. Potongan ke muka adalah potongan antara dua titik yang sudah ditetapkan atau sudah diketahui jarak dan sudutnya. Sedangkan potongan ke belakang membutuhkan tiga titik yang sudah ditetapkan dan mencari satu titik yang dicari. Saya akan menjelaskan tentang triangulasi, triliterasi, dan triangulaterasi. Triangulasi adalah semua sudut segitiga harus diukur satu baris dan satu titik harus diikat. Sedangkan trilaterasi, semua sisi harus diukur untuk mendapatkan sisi horizontalnya. Gabungan antara triangulasi dan trilaterasi disebut dengan triangulaterasi. Saya akan menjelaskan tentang tipe sudut. Tipe sudut dibagi menjadi 6, yaitu sudut dalam, sudut luar, sudut kanan, sudut kiri, dan sudut defleksi kanan-kiri. Sudut dalam adalah sudut yang diketahui dari arah dua garis. Sedangkan sudut luar adalah pelingkar sudut poligon tertutup. Sudut kanan adalah sudut yang arahnya searah dengan jarum jam, sedangkan sudut kiri adalah sudut yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Sudut defleksi adalah sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya. Defleksi dibagi menjadi dua, yaitu defleksi kiri dan defleksi kanan. Defleksi kiri adalah defleksi yang perbelokannya itu ke arah kiri, sedangkan defleksi kanan itu defleksi yang arah perbelokannya ke sebelah kiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang poligon menurut titik ikatnya. Menurut titik ikatnya, poligon dibagi menjadi dua, yaitu poligon terikat sempurna dan poligon terikat tidak sempurna. Poligon terikat sempurna ini bisa terjadi pada poligon terbuka dan poligon tertutup. Dikatakan sempurna karena memiliki koordinat dan jurusan minimal dua buah titik ikat. Sama halnya dengan poligon terikat tidak sempurna ini. Poligon terikat tidak sempurna juga dapat terjadi pada poligon terbuka maupun poligon tertutup. Dikatakan tidak sempurna karena hanya diketahui koordinat atau hanya diketahui jurusannya saja. Pada dasarnya poligon terikat itu terikat antara koordinat dan azimut. Sedangkan poligon terikat tidak sempurna hanya terikat koordinat saja atau azimutnya saja. Hari ini saya akan mengukur koordinat, azimut, dan luas. Tetapi berhubung hujan dan lapangannya dipakai, jadi saya akan mencari lapangan lain selain lapangan yang di sini. Dan hari ini saya sudah menemukan lapangan baru karena tadi ada orang yang main sepak bola. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara dalam mencari sudut
koordinat, azimut, serta luasan dalam suatu poligon tertutup. Alat-alat yang digunakan untuk memperhitungkan koordinat, azimut, dan luasan yang pertama adalah tali air. Tali air ini digunakan untuk menghubungkan antara patok satu dengan patok lainnya. Lalu yang kedua ada kompas. Kompas yang saya gunakan adalah kompas dari HP. Digunakan untuk menolkan sudut horizontalnya dan untuk menentukan arah utaranya. Lalu yang ketiga ada patok. Patok yang saya gunakan dengan paku yang akan dihubungkan dengan tali nantinya. Lalu yang keempat ada meteran. Meteran yang digunakan untuk memperhitungkan jarak tali antara patok satu dengan patok lainnya. Dan ini yang terakhir adalah busur. Digunakan untuk menghitung antara sudut patok satu dengan patok lainnya, yang nantinya akan diketahui koordinat, luas, dan azimutnya. dan koordinat.
Sekarang saya akan menuliskan kembali data yang saya peroleh tadi. Ini data yang sudah saya hitung dan saya akan menuliskannya cara-caranya di sini. Tadi terdapat 5 patok. Ada titik A, B, C, D, dan E. Sudut A mempunyai sudut sebesar 70 derajat. Sudut B mempunyai sudut sebesar 120 derajat. Sudut C mempunyai sudut sebesar 120 derajat. Sudut D mempunyai sudut sebesar 80 derajat. Dan sudut E mempunyai sudut sebesar 80 derajat. Dan diketahui panjang antara titik AB sebesar 93 cm. Besar jarak antara BC sebesar 74 cm. Besar jarak antara CD sebesar 94 cm. Dan besar jarak panjang antara DE adalah 95 cm. Pertama-tama kita tambahkan dulu sudut yang sudah diketahui. Sudut yang sudah diketahui itu sebesar 470 derajat. Setelah itu kita cari dengan rumus sudut terkoreksi. Rumus sudut terkoreksi yaitu sigma SK sama dengan N-2 dikali 180 derajat. N itu adalah jumlah patoknya. Kita di sini memiliki 5 patok, jadi N-nya sama dengan 5. Sudut yang seharusnya ada dalam poligon tertutup ini 540, tetapi kita mendapatkan sudut sebesar 470 derajat. Lalu kita masukkan ke sudut terkoreksinya. Sudut yang tadi seharusnya 540 dikurangi dengan 470, jadi 70 derajat selisihnya. Dan kita masukkan 14 derajat ini ke setiap sudut agar sudutnya dikoreksi. Sudut sesudah terkoreksi. Sigma sudut A yang 70 derajat, lalu kemudian ditambah 14 dari sudut yang terkoreksi tadi. Sudut B 120 ditambah 14, sudut C 120 ditambah 14, begitu pun seterusnya. Dan jika dijumlahkan dari kelima sudut yang sudah terkoreksi, jumlahnya pas menjadi 540 derajat. Sesuai. Setelah tahap yang kedua, saya akan mencari
azimutnya. Azimut yang sudah diketahui azimut yang di sebelah kanan A, yaitu sebesar 160 derajat. Lalu azimut A sama dengan 160 dari sudut azimut yang sudah diketahui ditambah 180 derajat dikurangi 134. 134 ini dari sudut B, 206. Lalu sudut B sama dengan sudut azimut A 206 derajat ditambah 180 derajat dikurangi 134 milik C. Begitupun seterusnya. Azimut C sama dengan 252 dari azimut B ditambah 180 derajat dikurangi 94 dari sudut D. Azimut D sama dengan 520 derajat. Jadi 520 derajat dikurangi dengan 360 derajat sama dengan 160 derajat. Sesuai dengan yang sudut terkoreksi awal tadi. Lalu yang kedua, saya akan menentukan koordinat dari poligon tertutup tadi. Rumus 37330895. Saya akan terapkan rumus dari semuanya untuk mencari FY. Untuk cos ini untuk mencari FY. Seperti ini rumusnya, dan jika sudah selesai antara DAB sampai DEA, kita jumlahkan semuanya sehingga kita peroleh hasilnya min 63,304,607,817,81,006. Nah, ini kita ketahui FY-nya ya. Kita bulatkan 4 angka di belakang koma. Setelah itu kita mencari fx dengan rumus yang sama tetapi dijadikan sin bukan cos, karena yang dicari itu fx-nya. DAB sama dengan perhitungan cos. Jadi setelah selesai nanti jumlahkan antara titik AB dan titik EA sampai titik EA. Lalu fx-nya bisa dibulatkan ke 4 angka di belakang koma. Setelah diketahui FY dan fx-nya, kita bisa mencari koordinat x dan y. Setelah itu kita misalkan XA-nya itu 1000 cm dan YA-nya 1000 cm. Awal-awal kita mencari X dulu, karena mencari sudut koordinat XY, saya akan mencari X terlebih dahulu. Rumusnya kalau XB, karena XA sudah diketahui, jadi XA dikali DAB sin azimut AB plus DAB per sigma D kali Fx. Kalau kita mencari XD misalnya dengan rumus SC ditambah DCD sin sudut kita mencari koordinat Y dengan cara yang sama. Cuman ini Fx. Nah, yang sekarang yang koordinat Y menggunakan FY. Nah, selesai. Kita tadi sudah menghitung koordinat X dan ini koordinat Y-nya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.